Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook, What's on your mind? Seseorang itu perlu kita lihat dan kita memberikan salut ketika orang-orang tersebut berangkat dari situasi yang sangat buruk. Setiap orang punya kebebasan untuk bangkit dari keterpurukan. Setiap orang punya kebebasan untuk menjadi siapa dirinya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan sesuatu lebih baik daripada sebelumnya dan lebih benar daripada hal-hal yang sebelumnya. Hidup ini bukan soal kapan kita membalas dendam terhadap perlakuan orang, tetapi bagaimana kita bersikap positif terhadap orang-orang yang pernah melakukan hal yang negatif. Saya tertarik dengan Yefta oleh karena tidak ada catatan Alkitab mengatakan setelah Yefta menjadi pemimpin. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook, What's on your mind? Kali ini kita sudah kembali tiba di episode yang baru. Dan seperti biasanya di program Facebook ini kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Untuk itu teman-teman langsung saja login dengan cara subscribe akun YouTube Facebook dan juga akun sosial media Hope Channel Indonesia lainnya agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan yang menarik dari program Facebook ini. Dan bagi teman-teman yang memiliki nama-nama tokoh-tokoh Alkitab yang ingin secara khusus dibahas, boleh langsung saja tulis di kolom komentar akun YouTube Facebook. Dan teman-teman semua, bagi kita yang penasaran dengan tokoh Alkitab siapa sih yang akan kita bahas di program dan episode kita kali ini, langsung saja kita nonton video yang berikutnya. Sen kiri belok kanan. Ibu-ibu. Bukan. Cewek-cewek. Sejenisnya. Perempuan. Nah. Eh. Waduh. Abis putus biasanya Nangis. satu lagi. Sedih. Ya. Oh ya benar. Harusnya lu bilang bahagia. Nah, Kita itu nggak boleh sendiri. Main ini sendiri. main game. Enggak. Main. Satu lagi. Main-main. Bukan. Jangan titik-titik Main sendiri. Oh, main hakim. Ah. Oke. Terjadi kecelakaan, ditemukan 3 titik-titik terdampar. Paus terdampar. Apa yang terdampar? Kalau kecelakaan motor, nah orangnya kan jatuh. Itu disebut apa? Oh, korban. Ah, Kirain paus terdampar. negara kalau udah egonya tinggi itu biasanya mereka Saling perang. Oh, perangnya. Paslon banyak. Banyak janji. Tadi udah dijawab perasaan. Lingkar. Oh iya. Oke. Ibu-ibu setelah hamil melahirkan Anak. Aduh. benar. Terakhir. Sahabat, teman, penyelidik, perintis. Terus kayak kelas Pathfinder. Ya paling tinggi, kelas paling tinggi. Pemimpin. Nah. Oke. Daud. Perempuan. Ya kan Daud punya suku perempuan. Salomo. Yang benar, Yefta. Ya. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, teman-teman semua tadi sudah lihat video dan kita sudah tahu tokoh siapa yang akan kita bahas. Namun tidak akan saya bahas sendirian karena di sini setelah bersama dengan saya di studio Pendeta Raymond Lohonauman. Shalom Pendeta, apa kabarnya? Halo, baik. Baik, Apa Neta. kabar? Puji Tuhan, dalam keadaan sehat dan dalam Puji lindungan Tuhan. Tuhan ya, Pendeta. Amin. Semoga teman-teman Facebook juga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan
Saat ini Pendeta kita akan bahas mengenai satu tokoh Alkitab yang menarik ya Pendeta. Tadi Ya. disampaikan kita akan membahas tentang Yeftah. Nah untuk itu kita perlu tahu nih Pendeta, sebenarnya apa sih makna nama dari Yeftah atau apa latar belakang tentang Yeftah ini sendiri supaya kita bisa mendapatkan pelajaran yang lebih. Baik, terima kasih Emi. Jadi pemirsa dimanapun berada, di Alkitab selalu setiap tokoh dan nama yang muncul ada sesuatu di dalam baik dari latar belakangnya, namanya, apa yang dia lakukan, dan semuanya memberikan pesan yang penting untuk kita ketahui. Mengenai Yeftah, nama Yeftah, namanya mengandung makna Allah membuka. Sebetulnya Allah ini membuka, adalah ya. kalau datang dari bahasa aslinya, Iya. itu mengandung makna Allah membuka rahim. Oh, Tetapi ini bisa juga mengandung makna bahwa Allah membuka jalan Iya. dan mungkin kehidupan serta masa depan dari Yeftah. Ada yang menarik, mungkin boleh Emi tolong baca boleh Pendeta? di dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama tentang Yeftah. Baik, teman-teman Facebook saya baca Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama ya Pendeta. Ya, di bagian pertama saja ya. Baik, dikatakan di Alkitab, adapun Yeftah orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, ini menarik ya. Sangat menarik ya Pendeta. Pahlawan yang gagah perkasa. Saya selalu mengulang-ulangi bahwa tidak ada kalimat atau Iya. pernyataan dalam Alkitab yang bersifat basa-basi. Iya. Hanya sekedar. Tidak. Itu ada sesuatu. Di bahasa terjemahan lainnya disebutkan Yeftah ini adalah a great man of war. Seorang Wow. yang sangat hebat dalam berperang. Iya. A brave soldier. Seorang tentara yang pemberani. A great warrior. Seorang pejuang yang luar biasa. Nah ini luar biasa pujian Iya. ini. Namun ada kalimat yang seperti berbisik setelah itu. Coba Emi Apa baca itu, ya. Pendeta? Setelah mengatakan pahlawan yang Baik. gagah perkasa. Selanjutnya Alkitab katakan. Selanjutnya di ayat yang sama Pendeta, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Nah, ada apa sebenarnya dengan anak seorang perempuan sundal? Begini, tidak ada orang yang menginginkan memiliki orang tua yang buruk. Iya. Tidak ada. Sekalipun realitanya kita memiliki latar belakang yang buruk. Tapi kita tidak mau itu sebenarnya. Tetapi dalam hidup ini kan kita tidak bisa memilih siapa yang menjadi ibu kita pada Iya. waktu kita dilahirkan. Siapa yang menjadi orang tua kita. Siapa atau di mana kita dilahirkan. Warna kulit apa kita ini. Model seperti apa. Datang dari keluarga mana. Kita tidak bisa memilih dari mana kita berasal. Bentuk wajah kita. Apapun. Tapi ini yang saya harus memberikan catatan. Kita bisa memilih masa depan kita. Soal latar belakang kita tidak bisa pilih. Tetapi masa depan kita bisa menentukan. Kita bisa memilih. Nah, tetapi dalam hal ini kembali lagi mengenai predikat dari Yeftah ini. Anak perempuan sundal. Begitu buruk konotasi ini sehingga di beberapa budaya dan tempat sering pernyataan anak perempuan sundal itu seperti sebuah makian kasar. Anak perempuan sundal. Tetapi yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika ada pernyataan bahwa karena dia anak perempuan sundal sehingga dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan pusaka dari keluarganya. Wah, ini sungguh menyakitkan. Barangkali pada satu kesempatan Yeftah pernah merenung. Kenapa nasibku seperti ini? Kenapa aku terlahir dengan keadaan yang buruk seperti ini? Tetapi sebelum saya lanjut, saya ingin mengatakan satu hal. Dan ini harus kita mengerti. Everyone has worth in God's sight. Di pandangan Tuhan, setiap orang itu memiliki nilai. Apapun latar belakang kita. Nah, bagaimana nanti tentang Yeftah? Kita akan bahas selanjutnya. Ya, menarik juga ya Pendeta apa yang Pendeta sampaikan bahwa ini juga mungkin ada yang relate karena saya jadi teringat ada teman saya juga yang sering banget ngomong kayak, oh kenapa ya saya terlahir di keluarga yang sepertinya
kurang baik seperti itu di pandangan orang. Dan pelajaran tentang Yefta yang tadi pendeta sampaikan juga memberi semacam pengingat juga ya, bahwa pada teman-teman Facebook juga, sekalipun kita mungkin tidak bisa memilih kita datang dari keluarga mana sama halnya Yefta, tapi Tuhan juga bisa mengubah cerita kita seperti yang akan kita bahas tentang Yefta. Kalau Yefta saja bisa dipakai oleh Tuhan menggunakan peristiwa Yefta jadi cerita yang besar, berdampak, tentu saja Tuhan juga bisa menggunakan kita. Kalau kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan ya pendeta. Ya, jadi saya ingin menekankan ini, bahwa masa lalu itu bukanlah belenggu yang akan mengikat kita terus-menerus sepanjang hidup kita, bahkan masa depan kita. Bukan. Masa lalu itu adalah catatan yang bisa ditinggalkan, dan kemudian itu bisa diubah dari apa yang kita pilih untuk kita jalani demi masa depan kita yang lebih baik. Benar. Dan luar biasa pelajaran tentang Yefta ini. Dan kalau tadi juga disampaikan ya pendeta, kalau bagaimana pada akhirnya Yefta ini dia oleh karena dia dicatat anak perempuan sundal, kemudian ketika pada akhirnya istri dari Gilead atau ayahnya ini memiliki anak yang ketika besar pada akhirnya Gilead ini diusir ya pendeta. Nah, ini keterangan yang sangat menarik nih pendeta. Betul. Dengan alasan dia anak perempuan sundal. Kenapa ya pendeta seperti itu? Mungkin ada pelajaran atau hal menarik yang bisa pendeta sampaikan. Jadi seakan-akan ketika kita baca hanya karena dia anak perempuan sundal, kemudian saudara-saudaranya mengusir dia. Sebenarnya kalau saya membandingkan dengan kasus-kasus lainnya di Alkitab, sebenarnya bukan hanya sekedar anak perempuan sundal, tetapi begini, status dari ibu Gilead status dari ibu Yefta, istri dari Gilead itu adalah gundik. Oh, baik. Nah, bicara tentang gundik ini bukanlah istri sah ya, istri yang mungkin memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi begini, di dalam catatan Alkitab kita dapati bahwa baik gundik maupun istri ketika melahirkan anak-anak mereka itu memiliki hak yang sama. Jadi contoh, kita ketahui cerita misalnya tentang Ishak dan Ismail. Ibu dari Ismail adalah seorang gundik. Tetapi hak diberikan sama ya. Lepas dari hak kesulungan, tetapi hak atau warisan diberikan sama. Demikian juga dengan anak-anak dari Yakub yang 12 suku. Ingat ada ibu mereka yaitu Silva dan Bilha itu memiliki anak-anak Gad, Asher, kemudian Dan serta Naftali. Itu adalah anak-anak yang kita ketahui selanjutnya mereka memiliki warisan yang sama. Ketika mereka berada di tanah perjanjian itu diberikan tanah warisan. Jadi dalam hal ini si Yefta sebenarnya dia berhak untuk mendapatkan warisan. Tetapi mungkin karena itulah sehingga saudara-saudaranya katakan, aduh jangan kita ambil tanah itu dan dia harus keluar. Saya rasa itu salah satu alasan sehingga mereka menyingkirkan Yefta. Wah, menarik ya apa yang tadi pendeta sudah sampaikan. Itu juga sama seperti yang saya bilang, relate juga masih dengan kehidupan sekarang. Mungkin teman-teman Facebook mungkin merasa atau pernah ada di posisi seperti Yefta yang pada akhirnya diusir oleh karena mungkin status atau rasa yang kurang suka dan seperti lainnya. Tapi kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang Yefta ini, bagaimana tentang dia dan apa cerita selanjutnya. Dan kita akan lanjut setelah yang satu ini. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, teman-teman Facebook masih bersama dengan Pendeta Raymond Lohonauman. Tadi kita sudah membahas tentang Yefta ya, Pendeta. Dan menariknya adalah tadi kita sudah melihat dan mendengar bagaimana Yefta datang dari keluarga seperti apa. Dan juga itu pasti mungkin ada teman-teman yang relate dengan keadaan itu. Yang kita sudah lihat juga mungkin ada kemalangan atau ketidakberuntungan yang dialami oleh Yefta. Tapi saat ini kita akan lihat nih pendeta, boleh nanti kasih tahu apa saja mungkin hal yang hebat dari seorang Yefta dari cerita ini. Baik, kehidupan Yefta ini menarik. Oleh karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa dia memiliki latar belakang yang buruk. Ya, orang tuanya tidak bisa dibanggakan karena ibunya seorang perempuan sundal. Kemudian dia harus diusir dari
keluarganya. Nah, kehebatan Yefta ini adalah apa yang dia lakukan selanjutnya. Iya. Jadi banyak orang hanya melihat ketika seseorang itu berhasil. Benar. Kemudian kita katakan, wah hebat sekali dia. Sebenarnya seseorang itu perlu kita lihat dan kita memberikan salut ketika orang-orang tersebut berangkat dari situasi yang sangat buruk. Iya. Jadi ada orang yang start kehidupannya mungkin dari titik nol. Benar. Atau ada juga katakan, oh ya saya belum titik nol, saya mungkin sedikit lebih baik. 1 atau 2. Tetapi yang menarik adalah ketika dalam tanda kutip orang-orang itu berangkat bukan dari titik nol, tetapi minus ya. dari sesuatu yang sangat di bawah ya, sangat tidak layak ya. Tetapi dari situlah dia melakukan sesuatu. Nah, Alkitab catat begini. Selanjutnya Yefta ini dia keluar, kemudian dia pergi ke tempat yang lain di daerah Tanah Tob. Kemudian di sana di ayat 3 katakan, berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Wah, dari coba pikir ya, dari latar belakang yang buruk, kemudian harus memilih juga hal yang buruk. Menjadi perampok bukan hal yang baik. Sama-sama buruk, latar belakang buruk, memilih juga menjadi seorang perampok. Tetapi barangkali kita harus mencerna pikiran kita bahwa di saat itu Yefta tidak punya pilihan banyak. Mungkin dari antara yang buruk-buruk yang dia hadapi saat itu, dia mencari yang lebih baik dari antara yang buruk. Benar. Jadi ini bukan yang benar di antara yang buruk, tetapi mungkin sedikit lebih baik kelihatan daripada semua yang buruk. Memang itu tidak pantas, tetapi kita perlu mencermati akan hal ini. Setiap orang punya kebebasan untuk bangkit dari keterpurukan. Setiap orang punya kebebasan untuk menjadi siapa dirinya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan sesuatu lebih baik daripada sebelumnya. Dan lebih benar daripada hal-hal yang sebelumnya. Saya bisa berasumsi bahwa sekalipun mungkin Yefta pernah menjadi perampok, tetapi dia melakukan banyak hal yang positif. Karena kita mengenal di dunia ini ada orang seperti istilahnya Robin Hood. Robin Hood itu adalah seorang penjahat di satu sisi. Tetapi apa yang dia lakukan adalah dia menolong banyak orang yang membutuhkan. Mungkin asumsi saya pada waktu itu Yefta seperti Robin Hood ya. Dia memang di satu sisi dia benar melakukan kejahatan, tetapi dia banyak menolong orang. Tetapi selanjutnya dia dikenal bukan sebagai perampok, tetapi sebagai seorang pahlawan. Karena dia memimpin komplotannya, mungkin melawan orang-orang banyak, kemudian sering mengalami kemenangan. Dan dia mendapatkan reputasi dari apa yang dia lakukan. Mungkin orang mengenal dia bukan hanya sekedar perampok, tapi dia kalau melawan orang atau memimpin pasukan hebat. Siapapun yang menjadi lawan, dia akan selalu menjadi pemenang. Barangkali di situ akhirnya menjadi reputasi yang akhirnya dikenal dari seorang Yefta dan menyebabkan dia kembali diminta oleh orang Israel untuk menjadi pemimpin mereka. Jadi bagaimana cara Yefta bangkit dari keterpurukan? Di situ kehebatan Yefta. Artinya seperti yang pendeta tadi sampaikan bahwa kita harus bertumbuh ya pendeta. Berusaha untuk melakukan yang lebih baik tadi yang pendeta bilang, lebih benar. Dan melakukan apa yang lebih baik dari yang sebelumnya sama seperti yang dilakukan oleh Yefta. Dan mungkin ada pelajaran yang lain lagi pendeta. Jadi dalam hal ini saya mau katakan bahwa tidak ada harga mati bagi setiap orang oleh karena masa lalunya atau karena hal-hal yang lain yang menjadi predikat dalam kehidupannya. Katakanlah orang katakan, wah ini orang ini miskin. Wah ini orang ini tidak punya keistimewaan. Boleh-boleh saja. Tetapi kita harus berusaha bahwa itu tidak akan menjadi predikat permanen dalam hidup kita. Kenapa? Ketika kita berusaha, ketika kita berjuang, kemudian ada peluang untuk keluar dari keterpurukan itu, maka sadar atau tidak kita sementara membangun sesuatu yang lebih baik. Banyak orang yang kita ketemui sekarang ini, yang kita kenal.
Wah, saya kenal dulu dia adalah orang kampung yang miskin. Iya. Saya kenal orang tuanya. Saya tahu mereka bukanlah keluarga terdidik. Tetapi siapa sangka setelah bertahun-tahun dia merantau, dia sekolah, dia mendapatkan jabatan, dia memiliki pendidikan yang baik. Dan kemudian dia menjadi orang yang berhasil. Jadi kembali lagi, masa lalu bukanlah belenggu yang tidak bisa lepas. Tetapi masa lalu justru akan menjadi motivasi paling kuat bagi kita untuk meraih kesuksesan. Benar. Tadi juga apa yang pendeta sampaikan, saya teringat juga pendeta, karena saya juga merasa pernah berada di posisi kadang suka menyalahkan situasi, atau suka menyalahkan ya latar belakang, kenapa dulu seperti ini atau dan lain sebagainya. Kenapa semua terjadi seperti ini, sehingga saya merasa mengambil sebuah pilihan yang buruk oleh karena hal tersebut. Tapi ternyata dari cerita Yefta pun kita bisa belajar bahwa tadi pendeta bilang latar belakang pertama tidak menentukan kita, dan kita bisa memilih untuk tidak stuck di tempat yang sama ya pendeta. Tapi kita bisa memilih untuk berproses menjadi lebih baik dan melakukan tentu saja hal-hal yang benar ya pendeta. Kalau kita juga tahu apa yang Alkitab ajarkan itu pasti untuk kebaikan dan kehidupan kita yang lebih baik. Dan sangat menarik cerita tentang Yefta ini. Dan saya masih penasaran nih pendeta dengan kehidupan Yefta. Mungkin pendeta bisa memberikan penjelasan lebih apa yang terjadi kemudian dalam kehidupan Yefta ini pendeta. Ya, jadi ini yang harus kita mengerti ya, bahwa hidup itu adalah sebuah proses. Iya. Ketika kita dilahirkan menjadi remaja, itu membutuhkan waktu. Benar. Dari remaja menjadi pemuda, kemudian menjadi orang dewasa, itu juga membutuhkan waktu. Nah, di setiap bagian dari kehidupan ini, itu adalah merupakan proses yang harus dijalani. Benar. Banyak orang yang tidak mau menjalani proses. Dunia hari ini dikenal atau sangat dekat dengan istilah instan. Iya. Di mana setiap orang maunya segera sukses. Setiap orang ingin cepat dapat jabatan. Setiap orang ingin cepat terkenal. Nah, di dalam hal ini ketika hanya tujuan yang dipentingkan dan proses tidak dipikirkan, maka banyak orang seringkali gagal. Kegagalan jatuh 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu adalah bagian dari proses. Iya. Yang jadi yang harus kita pikirkan adalah bukan berapa kali kita jatuh. Tetapi berapa kali kita bangkit ketika kita jatuh. Kenapa? Karena ketika kita jatuh kemudian kita bangkit, maka sadar atau tidak kita semakin dewasa. Kita belajar dari situ dan kita akan menjadi lebih baik. Orang yang bijaksana adalah bukanlah orang yang akan mengulangi kesalahan yang sama terus menerus. Tetapi orang yang bijaksana adalah orang yang selalu akan belajar ketika dia terpuruk. Benar. Saya percaya seorang Yefta itu dia belajar. Belajar dari masa lalu. Kemudian dia berusaha untuk tampil lebih baik. Sehingga ketika pada satu titik akhirnya dia dikenal dengan reputasinya sebagai seorang pahlawan. Walaupun dalam tanda kutip Alkitab jelas katakan dia seorang perampok bersama dengan kawanannya. Tetapi dari cara dia menghadapi kehidupannya, kita patut belajar di sini. Bahwa setiap orang punya kesempatan untuk meraih kesuksesan. Benar. Apapun latar belakangnya, tinggal kembali kepada orang tersebut. Mau nggak dia menjadi lebih baik? Jangan pernah kita merasa terpuruk hanya karena stigma kita dari kehidupan yang kita jalani. Kita miskin, kita tidak sekolah, kita datang dari keluarga biasa. Sering itu menjadi stigma bagi beberapa orang. Beberapa orang langsung menyerah oleh karena stigma itu. Sudahlah, apalagi yang saya harus buat? Saya sudah dicap seperti ini. Banyak orang yang gagal bukan karena tidak ada peluang, tetapi dia telah menyerah dengan stigma. Berusaha untuk meraih kesuksesan. Baik. Itu dari Yefta. Nah, masih kita akan bahas lebih lanjut tentang kehidupan proses Yefta selanjutnya. Dan teman-teman Facebook jangan kemana-mana karena kita akan lanjut setelah yang satu ini. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Teman-teman Facebook masih membahas tentang Yefta. Tadi kita sudah
sama-sama mendengar dari Pendeta Raymond Lohonauman bagaimana proses yang dialami Yeftah dari yang dulunya mungkin keadaannya bisa dibilang bukan hanya nol tapi minus oleh karena keluarganya yang terkenal mungkin kurang baik, dan bagaimana dia berproses mengambil pilihan yang lebih baik daripada yang buruk yang sebelumnya dihadapi. Dan kali ini Pendeta kita akan mau lihat ya Pendeta. Tadi juga Pendeta sudah sampaikan di segmen sebelumnya bahwa bagaimana Yeftah memilih perampok, tapi pada akhirnya dia pun berubah menjadi seorang pahlawan. Nah, bolehkah Pendeta memberikan penjelasan apa yang terjadi kemudian dengan kehidupan Yeftah ini? Ya, jadi menarik ya kalau di penggal-penggal bagian dari kehidupan Yeftah, ada bagian yang sangat buruk, tapi ada bagian di mana dia bertumbuh. Ya. Nah, ada ungkapan selalu katakan hidup ini bagaikan roda ya, bahwa tidak selamanya orang yang di atas itu akan di atas terus. Oleh karena dia akan berputar, kita akan di bawah. Dan yang di bawah tidak selamanya di bawah dia bisa naik. Saya rasa ini berlaku dalam kehidupan Yeftah. Pada satu waktu dia sangat terpuruk di bawah. Tetapi pada waktu dia diminta untuk menjadi pemimpin atas bangsanya, dia berada di atas. Nah, yang saya ingin bagikan di sini adalah begini. Tidak semua orang ketika dia yang pernah di bawah, kemudian akhirnya menjadi di atas, kemudian bersikap baik kepada orang lain. Kenapa? Karena orang yang pernah mengalami keterpurukan, apalagi dia terpuruk oleh karena sikap orang, cenderung ketika dia berada di atas, ada perasaan untuk balas dendam. Gara-gara kamu, saya pernah mengalami hal yang buruk. Dan tidak semua orang yang pernah mengalami keterpurukan, lalu kemudian akhirnya naik roda kehidupannya, kemudian memilih untuk membalas dendam. Tidak semua orang. Yeftah adalah salah satu dari yang pernah terpuruk oleh karena ulah orang lain. Tetapi pada saat dia di atas, dia bersikap positif terhadap orang. Nah, ini pelajaran penting ya. Karena hidup ini bukan soal kapan kita membalas dendam terhadap perlakuan orang. Tetapi bagaimana kita bersikap positif terhadap orang-orang yang pernah melakukan hal yang negatif. Saya tertarik dengan Yeftah oleh karena tidak ada catatan Alkitab mengatakan setelah Yeftah menjadi pemimpin, maka dia cari orang-orang yang pernah menjadi batu sandungan atau pernah membuat dia terpuruk. Berbeda dengan kisah yang pernah kita bahas mengenai Abimelek. Pada waktu dia mendapatkan kekuasaan, dia bunuh seluruh saudaranya. Wah, itu sangat kejam. Tetapi Yeftah sebaliknya. Saya suka ketika Alkitab mencatat seperti ini. Barangkali Emi boleh lihat. Boleh Pendeta. Di ayat 11. Jadi Hakim-Hakim pasal 11 ayat 11. Baik, Hakim-Hakim 11 ayat 11 dikatakan, maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Bayangkan ya, kepala dan panglima mereka. Terus? Lanjut, tetapi Yeftah membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ini yang menarik. Wow. Jadi gantinya dia panggil tua-tua, kemudian mungkin dia katakan, coba cari siapa-siapa yang pernah menghina saya dulu. Dia tidak lakukan itu karena tidak ada catatan Alkitab. Yang dia lakukan adalah dia bawa semua perkaranya di hadapan Tuhan. Nah, ini menarik. Perkara apa? Saya rasa waktu Yeftah datang di tempat di mana dia ingin bertemu dengan Tuhan, ada perasaan campur aduk di sana ya. Yeftah yang pernah mengalami penghinaan, mungkin dia berdoa sambil dia menangis. Tuhan, betapa luar biasanya Engkau yang pernah melihat saya dalam keadaan terpuruk oleh karena ulah orang-orang atau saudara-saudara saya sendiri bahkan. Tetapi hari ini Engkau mengangkat saya menjadi pemimpin mereka. Bukankah ini luar biasa? Berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami situasi seperti Yeftah dan bersikap positif seperti Yeftah. Tidak semua orang ya. Tidak semua orang. Gantinya membalas dendam, tetapi justru Yeftah berdiri sebagai seorang yang mengabaikan hal-hal yang negatif. Nah, disinilah saya ingin memberikan penghargaan kepada seorang Yeftah, dan kemudian ini mungkin boleh menjadi catatan yang perlu kita semua lakukan dalam kehidupan kita. Jadi hidup ini bukan soal bagaimana kita membalaskan amarah, dendam kita kepada orang lain. Tetapi hidup ini adalah bagaimana
kita bertumbuh menjadi orang yang positif, bersikap positif, dan melakukan hal-hal yang positif terhadap orang lain. Kenapa? Karena kita dapati bahwa persoalan yang timbul oleh karena sikap buruk tidak pernah akan selesai ketika dibahas dengan hal yang buruk. Benar. Sebaliknya ada banyak persoalan yang buruk yang pernah terjadi menimpa seseorang itu terselesaikan oleh karena sikap positif dari orang-orang yang berpikir dan melakukan hal yang positif. Iya. Yefta adalah contoh yang baik untuk hal ini. Baik, terima kasih Pendeta. Iya. Tadi Pendeta juga sampaikan dan masih terus diingatkan ya untuk teman-teman Facebook bahwa kita punya pilihan untuk melakukan apa yang baik dan benar, dan itu bisa kita lihat dari cerita Yefta ini. Dan tadi Pendeta bilang bagaimana saya membayangkan ya Pendeta di posisi Yefta yang dicatat awalnya kan dia bergaul dengan perampok dan sebagainya. Tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Nah, tapi pertanyaannya Pendeta, kira-kira perkara apa nih yang dia bawa ke Tuhan? Apakah mungkin amarahnya atau dendamnya atau rasa sakitnya atau bahkan mungkin ucapan syukur yang seperti yang Pendeta sampaikan tadi? Seperti yang saya katakan tadi, walaupun tidak dicatat di dalam Alkitab, tetapi saya rasa semua beban yang dialami oleh Yefta dia serahkan kepada Tuhan. Jadi baik beban, perasaan marahnya, karena wajar seseorang yang pernah dihina kemudian ingin membalas, itu sesuatu yang wajar. Tetapi saya rasa juga Yefta membawa di hadapan Tuhan akan apa yang akan dia lakukan ke depan. Selanjutnya nanti kita akan membahas bagaimana Yefta berhasil menjadi pemimpin. Saya yakin ini tidak lepas dari sebuah penyerahan, sebuah dedikasi yang dia berikan kepada Tuhan. Banyak orang hebat bukan karena dia tidak bisa melakukan yang hebat dalam kehidupannya yang menyebabkan dia gagal. Tetapi dia tidak melibatkan Tuhan untuk masa depannya. Seorang Yefta memiliki masa lalu dan masa depan pada titik itu. Di masa lalu dia buruk dan dia serahkan kepada Tuhan. Tuhan, semua yang buruk saya serahkan kepada Tuhan. Di masa yang depan punya dua kemungkinan. Dia bisa menjadi buruk, dia bisa menjadi negatif. Tetapi saya percaya ketika Yefta serahkan ke tangan Tuhan, maka Tuhan menuntun dia untuk menjadi positif dan menjadi orang yang baik atau orang yang bermanfaat bagi orang lain. Benar. Jadi menyerahkan ke tangan Tuhan itu penting. Sekali lagi saya harus tegaskan ini karena ketika seseorang merasa bahwa dia mampu, sering Tuhan itu diabaikan. Benar. Tapi ketika seseorang walaupun dia mampu, walaupun dia punya kapasitas untuk sukses, tetapi dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, itu jauh lebih baik daripada apa yang kita andalkan dari diri kita. Yefta adalah contoh untuk hal itu. Benar yang Pendeta sampaikan tadi bahwa terlepas dari kita tidak tahu sebenarnya kan Pendeta apa yang Alkitab catat. Tapi kalau membayangkan saja yang tadi saya bilang di posisi Yefta pasti campur aduk juga ya Pendeta perasaannya. Apalagi mungkin kalau saya di posisi Yefta akan ada rasa bersalah mungkin kayak mau ke Tuhan juga. Tuhan dengar nggak ya mungkin ya. Dengan apa yang saya lakukan sekarang nih lagi sebagai seorang perampok. Tapi terlepas dari itu Yefta memilih untuk menyerahkan perkaranya ke Tuhan. Dan itu ya pelajaran yang Pendeta tadi yang sampaikan ya. Yang perlu menjadi bagian teman-teman Facebook semua bahwa kita punya pilihan untuk masa depan kita. Dan pilihan itu tergantung apakah kita mau menyerahkan ke Tuhan, melakukan apa yang baik dan benar, bertumbuh dan berproses. Atau kita mau memilih untuk tetap berada di tempat yang sama dan memilih untuk menjadi yang sebaliknya. Dan kita sebenarnya masih banyak lagi hal yang bisa kita bahas dan pelajari dari Yefta. Tapi oleh karena waktu kita terbatas, kita akan masuk di segmen kesimpulan setelah yang satu ini. Login lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, teman-teman Facebook, menarik banget tadi kita sudah membahas dan mendengar ada banyak sekali pelajaran yang sudah disampaikan oleh Pendeta Raymond Lohonauman. Dan oleh karena waktu kita terbatas, di segmen kali ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari cerita Yefta oleh Pendeta Raymond. Bagaimana Pendeta? Baik, menarik ya tentang Yefta ini. Jadi apa yang kita lihat dari kehidupan Yefta adalah kita melihat di sana bahwa Tuhan
bukanlah Allah yang selalu melihat masa lalu seseorang dan menjadi harga mati untuk kehidupannya. Benar, Yefta memiliki masa lalu yang buruk katakanlah. Apalagi dengan memiliki ibu seorang pelacur. Tetapi sama seperti Rahab, sama seperti Petrus, Paulus, ataupun nama-nama lainnya yang kita kenal dalam Alkitab, yang masa lalunya kurang begitu menyenangkan untuk dibicarakan. Yefta pun akhirnya menjadi orang yang sukses. Dan apa yang terjadi pada Yefta itu bisa terjadi pada semua orang. Siapapun kita. Apapun latar belakang kita. Tetapi ingat sekali lagi, ini akan terjadi ketika kita menjadikan Tuhan menjadi tempat kita menyerahkan segala beban kita. Ingat tadi Yefta pada waktu dia menghadapi segala sesuatu, dia menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Kita pun demikian. Okelah, hari ini kita bukan siapa-siapa. Tetapi kita punya impian besar ke depan. Tidak ada salahnya, sama seperti yang dilakukan oleh Yefta, kita serahkan kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Bicarakanlah kepadanya apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi beban kita, bahkan apa yang selama ini menjadi penghalang kehidupan kita. Katakanlah, sama seperti Yefta, dia meletakkan segala perkaranya di hadapan Tuhan. Dan saya yakin orang selalu akan berbeda dengan mereka yang menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan dan dengan mereka yang hanya mengandalkan kemampuan dirinya. Yefta bukan siapa-siapa, tapi akhirnya menjadi seseorang yang luar biasa setelah dia menyerahkan perkaranya di hadapan Tuhan. Baik. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan tentang Yefta. Terima kasih banyak Pendeta Raymond atas pelajaran dan juga kesimpulan yang Pendeta sudah bagikan. Untuk itu Pendeta bolehkah mendoakan teman-teman Facebook semua? Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kami boleh belajar dari kehidupan seorang Yefta. Benar Tuhan, seseorang bisa saja memiliki masa lalu dan latar belakang yang buruk. Tetapi Tuhan bekerja atas segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, hamba-Mu berdoa agar semua kami oleh pertolongan Tuhan, Tuhan akan menjadikan kami seperti yang Tuhan rencanakan. Menjadi orang sukses yang boleh bermanfaat bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah seluruh pemirsa yang mengikuti acara ini. Berkati kami semua dengan kuasa sorga. Dan berkatilah kami untuk menjadi orang-orang seperti dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Pendeta, terima kasih sekali lagi atas pelajaran yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati Pendeta selalu dan keluarga. Dan untuk teman-teman Facebook, jangan lupa kalau teman-teman masih memiliki tokoh-tokoh Alkitab yang ingin dibahas secara khusus, silakan tulis di kolom komentar akun YouTube Facebook. Dan demikian episode kita kali ini. Jangan lupa saksikan episode-episode Facebook selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.